Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Veronica, yang kedua Salma, yang ketiga Muhammad Nur Airil. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai organisasi pendidikan. Kata organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum, yang berarti alat. Sedangkan menurut istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu organization, berarti organisasi, penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan. Atau dengan kata lain, yaitu organisasi adalah suatu susunan kesatuan-kesatuan kecil yang membentuk suatu kesatuan besar. Di sini ada, menurut beberapa para ahli mengenai organisasi. Yang pertama, Prajudi Atmosudirjo. Dia mengemukakan bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antar kelompok orang-orang memegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, WJS Purwadarminta. Dia mendefinisikan bahwa organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian, orang atau kelompok, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata. Yang ketiga ada Kotler, mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem interaksi yang struktur, yang mengkoordinasikan suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat ada William School. William School mengemukakan bahwa organisasi diartikan sebagai penggabungan alat-alat, benda-benda, perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi yang dikumpulkan dalam suatu hubungan yang sistematis dan efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada John Price Jones. John Price Jones ini mengemukakan bahwa organisasi adalah struktur dan peralatan yang tersusun dari orang-orang dan benda-benda di mana suatu usaha berencana yang teratur di jalannya. Yang terakhir ada Saiful Sagala. Saiful Sagala mendefinisikan organisasi adalah institusi atau wadah tempat orang berinteraksi dan bekerja sama sebagai suatu unit terkoordinasi yang setidaknya terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi mencapai sasaran. Selanjutnya, unsur-unsur dasar pembentukan suatu organisasi. Menurut Ara Hidayat dan Imam Makalik, ada 4 unsur dasar organisasi. Yang pertama itu adanya tujuan bersama. Organisasi mensyaratkan suatu yang akan diinginkan biasanya terumuskan dalam visi, misi target, tujuan. Nah, tujuan inilah yang akan menyatukan berbagai unsur dalam organisasi. Yang kedua itu adanya kerjasama 2 orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang ketiga adanya pembagian tugas. Untuk aktivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi dibutuhkan pembagian tugas. Yang keempat adanya kehendak untuk kerjasama. Anggota organisasi mempunyai kemauan atau kehendak untuk bekerja sama untuk tujuan bersama. Organisasi yang baik hendaknya membagi tugas-tugas dan tanggung jawab dengan sesuai kapasitas, fungsi dan wewenang serta kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Melalui struktur organisasi yang ada, anggota organisasi pendidikan akan mengetahui tugas dan wewenang semua stakeholder pendidikan. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Pendidikan sebagai organisasi harus dikelola sesuai dengan sumber daya yang ada, baik itu SDM maupun sarana dan prasarananya.
sehingga aktivitas pelaksanaan program organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di antaranya manfaat tujuan organisasi pendidikan yaitu mengatasi keterbatasan, mau itu kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan sebagai wadah pengembangan potensi dan spesialis yang dimiliki. Selanjutnya, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun jenis-jenis organisasi pendidikan. Organisasi formal. Organisasi formal yaitu sebagai struktur organisasi dimaksud untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab memperlihatkan hubungan tertentu antara personil-personil organisasi. Struktur dalam organisasi memperlihatkan unsur-unsur administrasi. Adapun kedudukan. Kedudukan struktur menggambarkan letak atau posisi setiap orang dalam organisasi, seperti guru, kepala sekolah, dan staf yang lainnya. Yang kedua, hierarki dalam kekuasaan. Struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antara satu orang dengan yang lainnya dalam suatu organisasi. Yang ketiga, kedudukan garis dan staf. Organisasi garis memperjelas struktur perintah, jalan permohonan, pengambilan keputusan, saluran komunikasi, mengeluarkan instruksi, dan petunjuk pelaksanaan. Bentuk skema struktur organisasi formal dapat berbentuk piramida, mendatar, atau melingkar. Selanjutnya, organisasi informal. Organisasi ini dapat dilihat dari 3 karakteristik, yaitu norma perilaku, tekanan untuk adaptasi, dan kepemimpinan informal. Norma perilaku sendiri ialah standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok dalam sebuah kesepakatan bersama, tidak tertulis di antara orang-orang dalam organisasi tertentu. Selanjutnya, organisasi profil ialah organisasi yang tujuan didirikannya untuk mengambil keuntungan seperti perusahaan, koperasi, dan lain-lain. Yang terakhir, organisasi non-profil. Organisasi ini sendiri ialah kebalikan dari organisasi profil. Organisasi non-profil ini didirikan bukan untuk mencari keuntungan. Misalnya LSM, ormas, sekolah, pesantren, dan lain sebagainya. Struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran di tiap negara berbeda-beda. Hal ini tergantung pada struktur organisasi dan administrasi pemerintahan negara masing-masing. Untuk struktur organisasi sendiri ada 2 macam, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Untuk struktur sentralisasi, di negara-negara yang organisasi pendidikannya dijalankan secara sentral, yaitu yang kekuasaan dan tanggung jawab dipusatkan pada suatu badan pusat di pusat pemerintahan, maka pemerintah daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Jadi yang mengatur semuanya, baik itu kurikulum, buku, dan lain-lain, itu pemerintah pusat. Jadi yang lainnya itu
mengikuti dari pusat hingga membentuk keseragaman. Untuk struktur sentralisasi sendiri memiliki kekurangan, yaitu pertama, administrasi yang cenderung kepada sifat-sifat otoriter dan birokratis, menyebabkan para pelaksana pendidikan, baik para pegawai maupun kepala sekolah, serta guru-guru menjadi orang-orang yang pasif dan bekerja secara rutin dan tradisional belaka. Yang kedua, organisasi dan administrasi berjalan sangat kaku, yang disebabkan oleh garis-garis komunikasi antar sekolah dan pusat sangat panjang dan berbelit-belit, hingga kelancaran penyelesaian persoalan-persoalan kurang dapat dijamin. Ketiga, karena terlalu banyak kekuasaan dan pengawasan sentral, timbul penghalang-penghalang bagi inisiatif setempat dan mengakibatkan uniformitas yang mekanis dalam administrasi pendidikan yang biasanya hanya mampu sekedar membawa hasil-hasil pendidikan yang sedang atau sedikit. Selanjutnya, struktur desentralisasi. Di negara-negara yang organisasi pendidikannya didesentralisasi, pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasa daerah. Adapun kelebihan dan kekurangan struktur desentralisasi. Untuk kelebihannya, pendidikan dan pengajar dapat disesuaikan dengan dan memenuhi kebutuhan setempat. Kemungkinannya adanya persaingan yang sehat di antara daerah atau wilayah, sehingga masing-masing berlomba-lomba untuk menyelenggarakan sekolah dan pendidikan yang baik. Kepala sekolah, guru-guru, dan petugas pendidikan yang lain akan bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh karena merasa dibiayai dan dijamin hidupnya oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu karena otonomi yang sangat luas, kemungkinan program pendidikan di seluruh negara akan berbeda-beda. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan perpecahan bangsa. Hasil pendidikan dan pengajaran tiap-tiap daerah atau wilayah sangat berbeda-beda, baik mutu, sifat, maupun jenisnya, sehingga menyulitkan bagi pribadi murid dalam mempraktekkan pengetahuan atau kecakapannya di kemudian hari di dalam masyarakat yang lebih luas. Kepala sekolah, guru-guru, dan para petugas pendidikan lainnya cenderung untuk menjadi karyawan-karyawan yang materialistis, sedangkan tugas dan kewajiban guru pada umumnya lain daripada karyawan yang bukan guru. Penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikannya diserahkan Baik, di sini saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik organisasi sekolah yang efektif. Nah, dalam karakteristik organisasi sekolah yang efektif di sini memiliki komponen dan karakteristik. Nah, komponen yang pertama itu ada 3, yaitu manajemen, kepemimpinan, dan komitmen. Nah, dari ketiga komponen ini digabung menjadi satu karakteristik, yaitu didasarkan pada lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan menekankan pada prosedur, pengembangan yang aktual, komitmen dan harapan yang tinggi terhadap organisasi, lingkungan, peluang yang baik, kecakapan individu, dan motivasi yang kuat.
Baik, kita lanjut ke prinsip-prinsip organisasi pendidikan. Yang pertama menurut M. Ngalim Purwanto. Nah, menurut M. Ngalim Purwanto ini, dalam buku Administrasi dan Supervisi Pendidikan Organisasi yang Baik, hendaknya memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, setiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut. Yang ketiga, adanya sesuatu arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan dan kesatuan pikiran. Adanya kesatuan perintah atau unit of command, atau para bawahan hanya mempunyai seorang atasan langsung daripada ia menerima perintah atau bimbingan, dan kepada siapa ia harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Nah, saya akan jelaskan dari yang pertama dulu, memiliki tujuan yang jelas. Sebuah organisasi pendidikan ataupun organisasi lainnya didirikan pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu, dan tujuan itu harus jelas agar dalam membangun organisasi itu memiliki arahan atau memiliki acuan tujuan untuk membesarkan atau mendirikan organisasi itu secara efektif dan sistematis, seperti itu. Dan yang kedua, setiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut. Nah, jadi setelah disusunnya tujuan organisasi itu, nah dari anggota-anggota organisasi kependidikan atau organisasi lain harus bisa memahami apa sih tujuan pendidikan organisasi pendidikan ini, sehingga apabila dia ikut atau bergabung di organisasi pendidikan tersebut, dia mampu lebih mudah untuk menjalankan tugas-tugas dalam organisasi kependidikan tersebut. Dan yang ketiga, adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindak dan kesatuan pemikiran. Nah, apabila sudah ada tujuan tadi dan sudah dipahami oleh semua anggota organisasi pendidikan, maka akan adanya kesatuan arah dari setiap anggota maupun ketua organisasi, karena kita sudah memiliki tujuan atau acuan mengenai arah dan tujuan kemana dibawanya organisasi pendidikan tersebut, mau diarahkan kemana, istilahnya seperti itu. Karena sudah memiliki tujuan, dan untuk meraih tujuan itu pasti semua memiliki satu arah atau satu pemikiran. Terus yang keempat, adanya kesatuan perintah atau unit of command. Para bawahan hanya mempunyai seorang atasan langsung daripada ia menerima perintah atau bimbingan pada siapa. Nah, baik, dalam hal ini sudah jelas bahwa dalam suatu organisasi atau apapun itu, pemimpin harus hanya ada satu kepala. Karena apabila suatu organisasi kependidikan memiliki dua pemimpin, maka organisasi itu bakalan bisa dikatakan dua jalan, seperti itu. Karena apabila ada dua kepala, pemikiran manusia yang satu sama pemikiran manusia yang lainnya terkadang sering berbeda. Jadi apabila satu memerintahkan hal yang berbeda, sedangkan satu juga memerintahkan hal yang berbeda, maka tujuan organisasi tadi sudah pasti akan susah untuk dicapai. Nah, makanya itulah tujuannya kenapa setiap organisasi kependidikan itu harus memiliki satu ketua, satu atasan, satu bimbingan, supaya betul-betul terarah, hanya satu yang memimpin, hanya satu arahan. Jadi semua bisa terarah sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Baik, kita masuk yang kedua,
yaitu menurut Sodang P. Siagian. Nah, menurut Sodang P. Siagian di sini mengemukakan prinsip-prinsip organisasi adalah sebagai berikut. Terdapat tujuan yang jelas juga. Tanpa adanya tujuan yang jelas, organisasi dapat diumpamakan dengan sebuah kapal yang berlayar tanpa mempunyai pelabuhan yang akan ditujui. Yang B itu tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi. Setiap orang di dalam organisasi dapat mengetahui tujuan apa yang hendak dicapai dari organisasi tersebut. Ada beberapa hal yang dapat mereka laksanakan, yaitu mengetahui apa yang diharapkan oleh organisasi dari mereka masing-masing, dapat memahami apa yang mereka dapat harapkan dari organisasi. Jika belum sinkron, mereka dapat memutuskan apakah berusaha untuk mensinkronkan atau tidak, ataukah akan meninggalkan organisasi tersebut. Nah, menurut Sodang P. Siagian ini, dia hampir sama dengan menurut Ngalim Purwanto tadi, harus memiliki tujuan, dan setiap anggota organisasi pendidikan harus mengetahui tujuan dari organisasi kependidikan itu. Dan dalam P. Siagian juga di sini dia mengemukakan bahwa apabila terjadinya istilahnya miskom. Nah, apakah dari anggota-anggota organisasi mau mensinkronisasi apabila misalnya ada kesalahan arah dari organisasi tersebut sehingga susah mencapai tujuan. Nah, dalam PSYGN ini menjelaskan bahwasanya apabila berbeda arah, apakah mau disinkronisasikan atau mau diluruskan sesuai tujuan, atau dari organisasi itu sendiri, anggota organisasi itu ingin keluar apabila misalnya sudah merasa itu beda arah. Jadi dia dikasih dua pilihan menurut PSYGN di sini. Jika mau sinkronisasikan bisa, tapi jika mau keluar juga bisa, seperti itu. Ya, baik, kita lanjut ke pemberdayaan sekolah. Nah, dalam dunia pendidikan, pemberdayaan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepada sekolah, manajer, para guru, dan para pegawai. Nah, pemberdayaan sekolah di sini dalam dunia pendidikan di sini cara yang sangat praktis. Karena kenapa? Produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari sekolah adalah manajer atau para guru dan para pegawai. Nah, disinilah guru atau manajer atau pemimpin atau kepala sekolah, ya, kalau di sekolah, di situ dituntut keras untuk bagaimana caranya bisa sekolah itu bisa diperdayakan, seperti maksudnya bisa digunakan sebaik mungkin. Nah, di sini juga peran guru sama peran pegawai, bagaimana caranya bisa mengelola sekolah tersebut sehingga sekolah tersebut bisa menjadi lebih baik dan memiliki tujuan yang terarah, seperti itu. Karena tanpa perdayaan sekolah oleh kepala sekolah dan para guru, para pegawai, sekolah tersebut bakalan susah mencapai tujuan. Nah, di sini kepala sekolah itu ibaratnya sebagai ketua dalam organisasi kependidikan itu, sedangkan guru dan para pegawai di sini merupakan anggota dari organisasi tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas, mungkin silahkan ditanyakan lagi di diskusi kita nanti. Baik, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.